Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Didi Prianto dengan NIM D1021155 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian dengan kelas R002. Di sini PPT saya akan berjudul dengan kajian kawasan terdegradasi dan pola pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar. Bahasan pokok saya menyertai yaitu yang pertama pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Pada pendahuluan, kawasan Suaka Marga Satwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 KPTS 2 1987 tanggal 19 Mei sampai dengan 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas 8.000 hektar. Sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat rusa, Carvus temurensis, dan jenis satwa lainnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Di antaranya kera hitam, macaca maura, rangkong, Ristekeros casidix, babi hutan, Susvitatus, musang, Felix bangalensis, dan Cuscus pangalerusinus. Tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami, termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati atau nama latin yang bernama Tectona grandis, Biti Vitexcovasa, Araficus spp, Kemiri, Aleurites molucana, Ketapang terminilana catapa, terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Perjalanan Suaka Marga Satwa Komara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem sebagai kawasan terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk pengunduhan hutan dan pengguruan merupakan masalah global yang terus berkembang. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 P48 Menhub 2 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kawasan yang telah terdegradasi. Selain itu, berdasarkan pengalaman kegiatan reboisasi dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan seringkali terjadi kegagalan akibat ketidaksesuaian pola penanaman dan pemilihan jenis tanaman. Oleh karena itu, kajian kawasan terdegradasi sebelum dilakukan pemulihan sangat penting dilaksanakan. Metodologi penelitian dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi serta mengambil data di kawasan Suaka Marga Satwa, Komara, kemudian dilakukan analisa data. Merujuk kepada Perdirjen KSDAI nomor 12 KSDAI 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra penginderaan jauh atau remote sensing dan atau ground check. Interpretasi citra penginderaan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, sebaran dan intensitas kerusakan, sementara ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Sehingga, untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan dan analisa vegetasi di lokasi yang terdegradasi serta dari lokasi pembanding atau ekosistem referensi.
di sekitar lokasi yang terdegradasi. Di sini tabel kriteria kawasan terdegradasi yaitu rusak ringan. Kriteria kawasannya yaitu jumlah tegakan berdiameter lebih dari 20 cm, kurang dari 400 batang per hektar. Jumlah anakan lebih dari 1.000 batang per hektar dan minimal 40% jenis klimaks yang tersebar merata. Yang kedua, rusak sedang dengan kriteria kawasan jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm, kurang dari 200 batang per hektar. Jumlah anakan jenis klimaks 1.000, kurang dari 1.000 batang per hektar. Tutupan lahan didominasi jenis pionir dan jenis klimaks yang terbatas. Yang ketiga ada rusak berat dengan kriteria kawasan tutupan lahan rendah, terbuka semak dan alang-alang, potensi anakan rendah. Analisis lanjutan dalam penentuan arah pemulihan ekosistem kawasan. Dilakukan analisis data hasil inventarisasi tegakan yang diperoleh tipologi kerusakan kawasan. Data vegetasi yang dihasilkan dari tiap petak ukur sampel, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominasi, indeks nilai penting, INP. Penentuan INP dilakukan dengan menggunakan formula Mueller dan Elbert. Dari hasil dan pembahasan, luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar 289,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual manual dari foto udara citra tahun 2016. Interpretasi secara manual merupakan interpretasi data penginderaan jarak jauh yang mendasarkan pada pengenalan karakteristik objek secara keruangan. Karakteristik objek dapat dikenali berdasarkan 9 unsur interpretasi yang itu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi. Metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode interpretasi secara visual melalui digitasi on-screen. Pengenalan objek merupakan bagian vital dalam interpretasi citra. Untuk itu, identitas dan jenis objek pada citra sangat diperlukan dan dapat digunakan untuk mengenali objek yang dimaksud dengan unsur interpretasi. Hasil identifikasi melalui citra satelit kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Komara. Inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Inventarisasi tegakan di lokasi yang berdegradasi merupakan metode sistematik sampling dengan bentuk peta ukur atau plot berbentuk lingkaran. Analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Data ini dipergunakan sebagai ukuran dan penentuan jenis tegakan yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem nantinya. Analisis vegetasi ini dilakukan di lokasi yang dianggap mewakili ekosistem asli di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Penentuan jenis pohon tegakan pada prinsipnya diharapkan sama dengan jenis pohon yang terdapat pada ekosistem hutan yang ada di dekat areal restorasi. Namun, dalam pelaksanaan restorasi memprioritaskan jenis-jenis kunci untuk membentukkan ekosistem sarang dan pakan satwa. Jumlah jenis pohon yang ditanam disarankan paling sedikit 30% dari ekosistem hutan alam yang ada di dekat areal restorasi. Dengan komposisi jenis pionir 60%, semi klimak 20%, dan klimak 20%. Dan sifatnya sebagai pakan dan sarang satwa serta cepat menyebarkan biji. Kesimpulan dari PPT ini yaitu luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual manual foto udara citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289.084 hektar. Luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor 12 tahun 2015, maka untuk petak 1, 2, dan 3, 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak, sedangkan
dengan pola pemulihan ekosistem, pengkayaan tegakan. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, Bambusa sp, Terasa Filicium sp, Rau Dragontemelon Dau, Marapau, Mangifera sp, dan Kirasa Garcinia mangostana. Sekian presentasi PPT dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.